Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Dan hari ini kita bersyukur karena anugerah dan rahmat Tuhan sampai detik ini kita masih boleh terus melayani, menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan, mari saya ajak setiap kita semua jangan lupa berikan klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini boleh semakin berkembang dan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa saat kita memuji menyembah Tuhan, Roh Tuhan pasti akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, haleluya. Haleluya. Oh ya Yesus, ya Yesus, kami menyembah. Oh haleluya. Oh terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Oh la 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 maya la ba. Ya la 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 shara la 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 la. Ya la la la
Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, berbahasa rohlah, karena Roh Kudus yang berdoa bagi setiap kita. Haleluya. Ya Bapa, ya dalalama ya laba 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 laba, ya dalalala laba 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 laba. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, ya Bapa. Ya Rama ya Labasyana ya Ralala bala 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 ba. Oh ya Ralala bala 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 basyara lala bala bala ba. Oh ya Ralala bala 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 ba. Oh ya Ralala bala ba. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya ralaba ya laba syara lalaba laba 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 laba. Engkau hadir, Engkau bekerja bagi kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi saat ini. Siang hari ini Engkau pasti melawat kami. Siang hari ini terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Ya ralaba laba laba syara lalaba laba laba laba. Kami percaya siang hari ini ada mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya ralaba laba 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 syara lalaba laba laba laba. Oh ya la 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 la. Mari setiap kita yang percaya siang ini akan terjadi mujizat. Katakan pujian ini bersama-sama. Ku angkat hatiku, mari pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Sama-sama dengan sungguh-sungguh, angkat hatimu, pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya di mana kami memuji menyembah Tuhan, maka Engkau hadir, hadirat-Mu kami rasakan, sehingga mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya siang hari ini setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang dalam kondisi fisik yang sedang lemah tubuh diberikan kesembuhan. Di setiap kami yang dalam lemah keuangan diberikan berkat-berkat keuangan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Terimalah segenap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, inilah yang hanya kami dapat berikan kepada Tuhan. Kami hanya bisa menyenangkan Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan sampai hari ini. Kami mau berdoa ya Bapa, khususnya untuk ibadah dalam minggu ini, ibadah youth, ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Tuhan, mari Engkau bekerja. Kami percaya jiwa-jiwa dikirimkan oleh Tuhan dari timur, utara, selatan, barat untuk datang memuji menyembah nama Tuhan di gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus penuaian jiwa terjadi. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan dimenangkan untuk Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mendapat keselamatan kekal. Mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu Tuhan, bangku-bangku yang masih kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tetapi lebih daripada itu, kami rindu untuk Engkau memenuhi gereja-Mu dengan hadirat-Mu, baik dalam ibadah sekolah minggu, baik dalam ibadah umum maupun ibadah anak muda. Kami yakin dan percaya Tuhan dapat tetap bekerja. Meskipun kami tahu Tuhan, mungkin saat ini jumlah kami belum banyak, tetapi janji firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami minta Tuhan hadirat-Mu mengubah, hadirat-Mu memulihkan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka Tuhan, mereka akan datang dan pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan setiap jemaat pemirsa Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mereka yang dengan tekun setia terlebih selama seminggu ini. Mereka terus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan mereka, hamba-Mu yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia. Dan tidak akan pernah mereka mendapati hal-hal yang tidak baik. Tetapi mereka akan mendapatkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidakbaikan yang sedang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada pemulihan
di setiap kehidupan pemirsa Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hati pikiran kami, urapi Hamba-Mu, biar apa yang Hamba-Mu sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Dan hari ini senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali untuk membawa kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua untuk jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe channel kita supaya channel kita ini menjangkau banyak jiwa, memberkati jiwa-jiwa, dan saya yakin dan percaya saudara-saudara kegerakan bisa terjadi melalui channel YouTube kita ini. Dan mari saudara-saudara, kalau kita punya grup-grup yang ada orang Kristennya banyak, ya kita boleh share. Grup-grup keluarga kita boleh share. Bahkan kalau Anda diberikan Tuhan keberanian, semua grup, ya Anda share di sana. Supaya apa? Kita bisa memenangkan jiwa, kita menjangkau banyak jiwa. Dan mari siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Dan hari ini mari kita buka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan malu dengan nama Yesus. Saya akan membacakan untuk kita semua dan kita semua dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu tidak akan dipermalukan. Tetapi sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen yang malah malu kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara mayoritas pun seperti di Eropa, di Amerika sekarang ini, orang-orang Kristen malu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka kalau di Indonesia malu dengan umat mayoritas. Sedangkan kalau di Amerika atau Eropa malu dengan orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau setiap kita tidak malu untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini hal yang penting. Mengapa? Karena ketika kita punya hati yang mengaku dan mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saya mau katakan saudara-saudara, Alkitab mengatakan karena dengan hati orang percaya di ayat yang 10 dan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi
orang Kristen yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan segenap hati. Dan bukan hanya percaya di hati, tetapi juga berani memperkatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang Kristen itulah yang akan diselamatkan. Tetapi orang Kristen KTP yang hanya cuma modal ya ikut ke gereja, cuma modalnya ya saya yang penting jadi orang baik, saya jadi orang Kristen yang baik, saya nggak usah memperkenalkan Yesus, saya nggak usah bersaksi tentang Yesus, maka saya yakin keselamatannya akan dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu, jadi orang Kristen ya kalau KTP pasti tidak akan menerima keselamatan. Tetapi kalau kita Kristen yang punya hati yang sungguh-sungguh dan mulut kita berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang pasti 100% masuk surga. Di kekristenan tidak ada kata semoga. Di kekristenan kalau kita menjadi orang Kristen yang percaya Yesus 100% dengan hati kita dan dengan mulut kita mengaku bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saya yakin dan percaya 100% pasti kita masuk surga. Nah, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang belum berani untuk menyatakan dengan hati kita dan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita patut berhati-hati. Kita patut bertobat. Karena kalau kita ragu-ragu, kalau kita takut-takut, maka firman Tuhan juga mengatakan orang yang tidak melakukan segala sesuatu dengan iman, ya dengan rasa percaya yang sungguh-sungguh, maka orang itu berbuat dosa. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23 adalah maut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memutuskan jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen KTP. Jadilah orang Kristen yang full heart, ya kan? Jadi orang Kristen yang berani, seperti Rasul Petrus. Dulu memang penakut, tetapi ketika dia sadar bahwa Yesus hanyalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan, hanya Yesus satu-satulah juru selamat di dunia ini, dan hanya Yesuslah Mesias yang hidup, maka Petrus berani berkhotbah, berani bersaksi, sehingga 3.000 orang diselamatkan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sekarang menyadari kita sudah jadi orang Kristen, dosa kita dihapus, Yesuslah yang membuat kita bisa menjadi punya rumah di surga, maka saya yakin dan percaya dengan hati dan mulut kita tidak malu dan tidak takut lagi untuk mengaku dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau mengaku, bersaksi, Tuhan berjanji kita tidak akan dipermalukan. Tetapi justru orang-orang Kristen yang takut-takut, orang Kristen yang malu-malu, ya disebut Kristen aja malu, lebih baik nggak disebut agamanya karena sungkan sama yang mayoritas. Kalau ngomong juga jarang pakai kata shalom, jarang pakai kata puji Tuhan, ngomongnya selalu aja pakai bahasa-bahasa dari kaum mayoritas. Bukan berarti tidak boleh mengatakan bahasa itu, boleh. Katakanlah seperti bahasa alhamdulillah, boleh. Katakanlah seperti bahasa insya Allah, boleh. Karena orang Kristen Arab pun juga menggunakan kata itu. Ya, tidak masalah. Semoga Tuhan menghendaki, itu insya Allah. Kata-kata seperti alhamdulillah itu puji syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata itu boleh, tidak salah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita di Indonesia, karena kata-kata itu sudah terlalu melekat bahwa kalau yang ngomong itu pasti umat mayoritas, sedangkan kita tahu orang Kristen punya style sendiri, yaitu shalom, puji Tuhan. Tetapi kita malu untuk mengatakan puji Tuhan, shalom. Nah, berarti kita harus koreksi diri. Kita harus berubah. Jangan malu hanya karena kata-kata shalom puji Tuhan.
Katakan itu kepada umat yang lain, enggak masalah kok, enggak masalah. Saya yakin dan percaya kalau Anda berani mengaku dengan mulut dan hati Anda, Yesus adalah Tuhan, Anda adalah orang Kristen, Anda berani mengabarkan Injil, maka janji firman Tuhan Anda tidak akan dipermalukan, akan digenapi dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saudara-saudara hari ini ambil komitmen untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Karena kalau kita menjadi murid Kristus yang sejati, ya itu artinya kita berani bersaksi, berani menerima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dan Tuhan pasti akan menjamin kehidupan kita, menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat bagi setiap kita semua. Mari kita akhiri menara doa siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami diingatkan janji firman-Mu bahwa orang yang percaya dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak akan dipermalukan. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan agar mereka tidak menjadi orang yang malu, mereka tidak menjadi orang yang minder, rendah diri, insecure kalau mereka menjadi anak Tuhan. Berikan mereka keberanian, berikan mereka hati yang teguh memegang bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berikan mereka niat untuk mereka dapat menyampaikan kebenaran bahwa hanya satu jalan menuju kepada surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada jalan lain selain jalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berani, kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kami sendiri. Dan kami memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang akan melakukan kegiatan aktivitas. Hamba-Mu yakin dan percaya apapun yang dikerjakan Tuhan akan membuat berhasil, karena setiap anak-anak Tuhan sudah memberi dan mencari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka kami yakin dan percaya semuanya pasti akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara kita naikkan doa Bapa kami sebelum kita menerima doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan menara doa siang hari ini. Dan bagi setiap kita yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk memberikan komen, like, share, dan subscribe, sehingga channel kita boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.